tidak akan pernah dibiarkan kita itu menderita sebuah kekurangan maupun kelaparan. Shalom kekasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik dan sungguh Bapa yang senantiasa bekerja dengan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih kiranya Engkau mengurapi lidah dan bibir hamba-Mu dan juga Engkau mengurapi jemaat GAP Daat dimanapun berada. Engkau mengurapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dengan pengurapan yang daripada surga, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan ditangkap dengan baik dan tidak hanya ditangkap tetapi dilakukan, dan biarlah jemaat-Mu sungguh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena melalui firman-Mu Tuhan, maka janji yang Kau berikan itu pasti terjadi dan Kau sendiri yang menggenapi dengan waktu dan cara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya, amin. Shalom. Saat ini saya mau menyampaikan tema yaitu penggenapan janji. Diambil di dalam Bilangan 23 ayat yang 19. Saya akan membaca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan apabila ia berjanji pasti digenapi, tentu seturut dengan waktu dan caranya. Jadi bukan berarti kita yang menetapkan waktu itu, tetapi Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang senantiasa menepati janji-janjinya. Dan semua itu memang tidak mudah, tetapi apabila kita tetap menaruh harap, percaya dengan iman yang teguh, maka janji itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah perjalanan kehidupan ya dari seorang tokoh ya di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kejadian, yaitu Abraham dan Sarah. Kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 11 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua. Ayat di atas menjelaskan bahwa Abraham dan Sarah telah tua. Begitu juga sudah lanjut umurnya. Bahkan Sarah sudah mati haid. Menurut logika manusia, semuanya itu tidak mungkin. Bahkan menurut kedokteran pun tidak mungkin. Karena apa? Orang yang sudah mati haid itu tempat kandungannya itu sudah tidak berfungsi, dalam arti sudah tidak mengeluarkan hormon untuk bisa menghasilkan anak, seperti gitu. Bahkan untuk wanita yang sudah dinyatakan mati haid, dia akan lemas, dia akan juga dalam arti sudah tidak berpotensi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan dikatakan kalau Dia berjanji pasti digenapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Di sini Abraham percaya akan janji apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Meskipun yaitu Abraham awalnya ragu-ragu, bahkan Sarah tertawa, tetapi Tuhan tetap berfirman, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai anak
laki-laki. Di dalam hal ini, Sarah pun mendengarkan perkataan Tuhan kepada Abraham. Dan kemudian di balik pintu, gitu ya, Sarah itu mendengarkan. Di balik pintu kemahnya Sarah mendengarkan. Dan dia itu tertawa, saudara. Ya, tertawa. Karena dia menganggap bahwa sesuatu itu mustahil. Aku ini sudah mati haid, aku sudah tua. Bahkan tuanku pun dinyatakan yang sudah tua tidak produktif lagi. Tapi itulah kenyataannya. Kalau Tuhan itu sudah menyatakan, pasti sesuatu itu akan terjadi dengan caranya dia. Sebab ditinjau secara fisik seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan faktor usia tidak mungkin bisa punya anak. Tapi Tuhan berfirman bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita baca di dalam Bilangan 23 ayat 19 yang tadi sudah saya utarakan, kita baca kembali. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Inilah sebuah janji bahwa Allah itu yang kita sembah, Tuhan Yesus itu yang kita agung-agungkan. Bukanlah manusia. Memang dia pernah hidup sebagai manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Seperti itu, saudaraku. Tapi kalau dia sudah berjanji, pasti semuanya itu digenapi dan ditepati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Janji firman-Nya itu ya dan amin. Cepat atau lambat digenapinya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu itu telah ditetapkan sesuai dengan firman-Nya kepadanya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 21 ayat kedua. Jadi dari sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sarah dan Abraham punya masalah. Secara fisik dia sudah tua dan Sarah pun sudah mati haid. Jadi di sini tidak mungkin ada sebuah permasalahan, sebuah problema kehidupan daripada tokoh ini. Tapi dari sini menjadi sebuah suatu pembelajaran buat kita. Apabila kita menerima sebuah permasalahan, janganlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu menjadi loyo. Seberat apapun masalahmu, keadaanmu dalam menghadapi persoalan kehidupan ini, milikilah tetap pengharapan, iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan mau dikalahkan oleh situasi. Peganglah janji Tuhan itu. Meskipun hal-hal itu kadang tidak mungkin di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita percaya, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, maka sesuatu yang ajaib itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu, saya pun mengalami sebuah permasalahan kehidupan. Di situ Bapak Ibu, saya hanya berseru kepada Tuhan. Saya hanya berseru kepada Tuhan. Saya hanya berdoa. Akhirnya di dalam permasalahan itu, Tuhan jawab melalui firman-Nya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Di situ dinyatakan bahwa minyak seorang janda. Waktu itu janda juga mengalami sebuah problema keuangan. Dan dia berseru kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Waktu itu Nabi Elisa datang berkata, punya apa kamu? Janda ini mengatakan gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Memang kita ini kadang kalau sudah mengalami sebuah masalah di dalam kehidupan, kita senantiasa berfokus kepada masalah. Dan kita mengatakan, saya ini sudah nuhub, gak punya apa-apa. Saya pun juga begitu, saudara. Tapi waktu itu janda itu mengatakan, setelah ditanyai kembali sama Nabi Elisa, dia mengatakan kepada Nabi Elisa, dia mengatakan, saya masih punya sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian sang Nabi berkata, kamu pergi kumpulkan banyak
botol-botol kosong, ya, buli-buli yang kosong itu, dari botol-botol kosong isi dari minyak itu sampai semua penuh dan semua kamu jual. Setelah kamu jual, maka itu untuk bayar semua hutang-hutangmu dan sisanya untuk kebutuhan. Berarti dari sini kalau Tuhan itu menolong, tidak hanya menolong langsung habis, tetapi Tuhan tetap sediakan. Tujuannya apa? Supaya kita tercukupi, supaya kita terpenuhi, ya. Pada waktu Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, apakah Adam dan Hawa dulu diciptakan? Enggak. Bumi ini di dalam Kejadian pasal yang kedua itu dikatakan sudah mulai tumbuh tanaman-tanaman. Meskipun belum tumbuh begitu banyak, tapi meskipun ada embun, tetap tanaman itu sudah disediakan. Sehingga pada waktu penciptaan itu terjadi, Adam sudah ada pemeliharaannya. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi tidak akan pernah dibiarkan kita itu menderita sebuah kekurangan maupun kelaparan. Itulah janjinya. Kalau kita baca kembali di dalam Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Berarti dari sini pemeliharaan Tuhan itu sempurna, utuh atas kita. Begitu juga dengan saya. Waktu saya dapat firman, dan kemudian Tuhan itu juga mengatakan, minyak yang ada di dalam dirimu itu, apabila engkau gerakkan, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu memang benar terjadi. Sehingga saya dapat melalui sebuah kehidupan yang saya jalani sampai saat ini, itu semua kasih karunia dan pertolongan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dari sini jangan sekali-kali kita itu mengeluh, jangan sekali-kali kita itu takut, jangan sekali-kali itu khawatir. Di dalam kitab Mazmur pun dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi dari sini Tuhan tidak membiarkan kita itu di dalam lembah kekelaman, tapi kita itu diajak berjalan melewati lembah tersebut. Bersama dengan Tuhan pasti kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai walaupun melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan itu sebetulnya untuk supaya kita itu lebih berharap dan tidak melampaui kekuatan kita. Ada sebuah pujian gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa ku mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah semua itu waktu Tuhan. Jadi jika Tuhan izinkan kita itu berada dalam zona kesulitan, sebenarnya Tuhan sedang ingin melatih otot-otot iman kita, saudaraku. Untuk supaya apa? Bergantung dan berharap penuh kepadanya.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 sampai dengan 8 ya, ayat yang terakhir. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi dari sini hidup kami ini karena percaya. Percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Bapa di surga. Percaya penuh kepada keberadaan Roh Kudus. Kalau kita percaya, kita punya pengharapan, kita punya iman, maka janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pasti akan digenapi. Tentu dengan seturut dengan waktu dan caranya. Mungkin itu lama, tapi tetaplah bersabar, tetaplah menunggu, menantikan janji itu. Karena sesuatu yang kita tunggu bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita akan terus berjalan, kita akan terus berjalan. Dan kita pada waktunya yang Tuhan sudah tentukan, pada waktunya yang Tuhan sudah tetapkan, dengan caranya Dia, tiba-tiba kita mendapatkan janji itu. Dan janji itu tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Seperti halnya tadi Abraham dan Sarah. Secara fisik dia tidak mungkin. Karena apa? Sudah tua, sudah mati haid. Tapi kalau Tuhan berjanji, karena dia bukanlah manusia yang bisa berdusta dan dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Kalau Tuhan itu sudah berfirman, pasti Tuhan melakukannya dan Tuhan menepatinya. Itulah saudaraku yang kasih Tuhan, tetap maju, tetap semangat, pegang janjinya. Firman-Nya renungkan dari sehari ke sehari. Nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kehidupan saudara melalui janji firman Tuhan pasti akan dipulihkan. Saudara juga akan diberikan kekuatan yang baru. Rumah tanggamu dipulihkan, keluargamu diberkati, anak cucu mantu semuanya diberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap apa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, Engkau pasti menggenapi. Ajar kami untuk menunggu, ajar kami untuk sabar, ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu, menyuarakan firman-Mu dengan iman kami. Karena kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya penuh dengan iman kami kepadamu. Sehingga kami mendapatkan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik. Karena Engkau menciptakan kami bukan menjadi makhluk yang lemah, tetapi makhluk yang kuat. Dan kami akan terus menjadi orang yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Tuhan juga memberkati Gembala Sidang GAP Daat dan juga keluarga. Tuhan memberkati dengan kasih karunia, kemurahan, dan daripada Tuhan. Perlindungan secara ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan usahanya Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.